إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbarakah ini kembali kita akan melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadis yang sedang kita bahas masih pada hadis yang ke-10 tentang sebab-sebab terkabulnya doa, dan sebagian telah kita jelaskan di mana di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, begitu pentingnya memakan makanan yang halal. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada para rasul, dan juga Allah perintahkan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memakan makanan yang halal. Allah berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Wahai para rasul, makanlah makanan yang halal dan lakukanlah amal soleh. Dan juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang halal dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Jadi dua ayat ini sangat jelas menunjukkan kepada kita tentang pentingnya memakan makanan yang halal. Baik halal dari sisi makanan itu sendiri, atau halal dari cara untuk mendapatkannya. Artinya jangan sampai makanan yang masuk ke dalam perut kita itu bersumber dari usaha-usaha yang haram, seperti bekerja di tempat-tempat ribawi, mencuri, korupsi, manipulasi data, menipu, punya usaha yang haram, jual beli khamr, ya,
melegalkan perzinahan, suap, dan yang lainnya. Itu adalah usaha-usaha yang haram. Makanya para ulama menyebutkan tentang dampak buruk memakan makanan yang haram. Di antaranya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa, menyebutkan tentang dampak buruk dari penghasilan yang haram. Yang pertama adalah sebagai penghalang terijabahnya doa, sebagaimana hadis yang sedang kita bahas, di mana Nabi menyebutkan ada seseorang yang berdoa khusyuk, menghadirkan hati, tetapi karena makanan yang masuk ke dalam perutnya itu bersumber dari harta yang haram, fa anna yustajabu lah, mana mungkin doanya itu bisa diijabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada sahabat Sa'ad seraya mengatakan, atib mat'amaka takun mustajabad du'a, perbaikilah makananmu, maka itu menjadi sebab diijabahnya doa. Juga di antara dampak buruk memakan makanan yang haram, menyebabkan seseorang malas untuk beribadah. Karena tidak akan bersatu yang namanya keburukan dengan kebaikan. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Wahai para rasul, makanlah makanan yang halal dan lakukanlah amal soleh. Di sini Allah menggabung antara perintah memakan makanan yang halal dan apa? Melakukan amal soleh. Kenapa? Karena memakan makanan yang halal akan meningkatkan semangat kita untuk melakukan amal soleh. Berarti mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, makanan yang haram membuat kita malas ibadah. Itulah tidak akan bersatu antara kebaikan dan keburukan. Makanya Nabi mengatakan, innal khaira la ya'ti illa bi khairin. Sesungguhnya kebaikan akan melahirkan kebaikan juga. Ya, keburukan akan melahirkan keburukan. Orang yang usahanya suka manipulasi data, ngisi nota kosong, misalnya dia bertugas membelikan barang untuk perusahaannya, kemudian dia di tempat membeli barang, dia seenaknya menulis harga. Yang dia dititipkan uang misalnya untuk membeli barang 10 juta, tapi ditulis di nota tersebut 11 juta. Ya, kelebihannya itu masuk ke kantongnya tanpa diketahui perusahaannya. Padahal dia sudah mendapatkan gaji bulanan, bahkan sudah mendapatkan transport. Maka jangan harap dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kayak gini hidupnya gelisah, hidupnya nggak akan pernah cukup. Ya, hidupnya selalu was-was. Bahkan terkadang harta yang sudah dia kumpulkan bertahun-tahun hilang
begitu saja. Untuk apa? Mungkin untuk biaya pengobatan sakitnya yang secara tiba-tiba. Allah cabut langsung. Nah, dan ancaman ataupun dampak buruk yang ketiga, daging yang tumbuh akan menjadi bahan api neraka. Rasulullah bersabda, "Man nabata lahmuhu minas suhti fannaru aula bihi." Barang siapa yang dagingnya itu tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih berhak darinya. Hati-hati jamaah sekalian, daging-daging ini nih yang tumbuh dari harta yang haram, maka itu akan menjadi bahan api neraka. Dan yang keempat, kata beliau, makanan yang haram memberikan pengaruh buruk terhadap hatinya, perilakunya, ya. Seperti misalnya orang yang sering memakan daging babi, maka bisa jadi perilakunya itu seperti apa? Babi. Gitu. Nah, jadi itulah dampak buruk memakan makanan yang haram, baik makanan tersebut haram secara zatnya maupun dari hasil usaha ya yang haram. Kemudian selanjutnya, summa, kata Nabi, summa zakara rajula. Kemudian Nabi SAW bercerita tentang seseorang yutilus safar, yang mana orang ini melakukan perjalanan panjang, safar jauh, ash'asha akbar, rambutnya kusut, yamudu yadahi ila sama, dan dia pun mengadakan tangannya ke langit, berdoa seraya mengatakan, ya Rabb, ya Rabb, wahai Rabbku, wahai Rabbku, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Akan tetapi dia memakan makanan yang haram, meminum minuman yang haram, pakaian yang dia pakai adalah pakaian yang haram, dan dia pun dikenyangkan dengan yang haram. Fa anna yustajabu lah, mana mungkin doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis ini tentang pentingnya doa. Doa merupakan ibadah yang sangat agung jamaah sekalian. Doa adalah ibadah, ketaatan. Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Perhatikan sabda Nabi di sini. Ad-du'a wal ibadah. Pertanyaannya, apakah jenis ibadah hanya doa saja? Tidak. Ibadah itu banyak macamnya. Puasa, sholat, hadir di majlis ilmu, berzikir, dan yang lainnya. Tetapi Nabi hanya mengatakan ad-du'a wal ibadah, hanya menyebutkan apa? Doa. Menunjukkan kepada kita bahwasanya doa adalah ibadah yang sangat agung. Kenapa jemaah sekalian doa adalah ibadah yang sangat agung? Karena ketika seorang hamba berdoa,
maka ini sebagai bukti benarnya keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sempurnanya pengenalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bukti benarnya tauhid dia kepada Allah taala, baik tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ketika seorang berdoa, dia yakin Allah adalah zat yang maha ar-razzaq, yang maha al-ghani, yang maha pemberi rizki, yang maha mencukupi, yang maha melihat, maha mulia, maha pengasih, maha mampu. Makanya doa ini jamaah sekalian menjadi bukti benarnya tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam kondisi-kondisi sulit seperti ini, di mana harga barang banyak yang naik karena imbas naiknya harga BBM, sehingga semuanya naik. Maka seorang mukmin ketika dia menghadapi problem seperti ini, dia hanya ada pada dua keadaan: sabar atau syukur. Nah, makanya jangan kaget jamaah sekalian, adanya kenaikan harga bukan hanya di zaman kita ini aja. Di zaman Nabi pernah terjadi. Sampai-sampai sahabat datang kepada Rasulullah SAW mengeluhkan fenomena barang-barang pada naik. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, wala si'r fasa'in lana. Wahai Rasulullah, barang-barang pada naik, tetapkanlah harga bagi kami. Maka apa kata Rasulullah? Innallaha huwa razzaq al-qabid al-basit. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pemberi rizki, yang mengatur rizki, yang menyempitkan rizki, yang melapangkan rizki. Dan aku berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan kalian tidak menuntutku karena aku telah menzalimi kalian dalam masalah harta dan darah. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya dalam kondisi seperti ini, yaitu di mana harapan tidak sesuai dengan kenyataan, keinginan tidak sesuai dengan realita, maka kita yakin semua itu terjadi atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai stres, berkeluh kesah, apalagi sampai bunuh diri. Maka ini bukan solusi, tapi menambah beban hidup. Ya. Dan juga saya ingatkan jamaah sekalian, kenaikan harga BBM, kenaikan harga barang-barang itu tidak mempengaruhi rezeki kita. Tidak mempengaruhi rezeki kita jamaah sekalian. Karena kita yakin rezeki semua manusia termasuk kita sudah ditetapkan, tidak bisa bertambah dan juga tidak bisa berkurang, dan juga tidak akan apa? Ketuker. Mau BBM naik, mau BBM turun, rezeki kita masih segitu-segitu aja. Apa kata Nabi SAW? Inna ahadakum la yamuta hatta yastakmila rizqahu. Kalian tidak akan mati sampai sempurna rizkinya. Makanya dalam kondisi seperti ini, yang kita lihat jangan dari sisi naiknya harga,
Tapi kita lihat sisi yang lain yang membuat kita menjadi manusia yang bersyukur. Saya tanya, ketika Pertalite naik jadi 10.000, tadi siang kita pada makan gak? Siapa yang belum makan dari pagi? Pagi makan gak? Makan, siuduk ya kan, tupat sayur. Siang makan gak? Makan. Subhanallah jamaah sekalian. Ini yang kita lihat. Walaupun harga pada naik, kita masih bisa makan. Badan sehat, kita diberikan keamanan. Itu yang harus kita kedepankan. Nah, jamaah sekalian. Dan sikap seorang mukmin dalam kondisi seperti ini, dia banyak berdoa. Dia keluh kesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi disebutkan bahwasanya Allah adalah yang maha pemberi rezeki. Allah lah yang menaikkan harga dan yang menurunkan harga. Ya. Makanya Rasulullah SAW berpesan apa? Berdoalah, mintalah sama Allah sampai sendalmu itu putus, minta sama Allah. Jadi perkara-perkara remeh yang itu menjadi hajat kita, minta sama Allah. Aib tercela seseorang yang tidak pernah berdoa, yang tidak pernah mengadakan tangannya ke langit, yang tidak pernah meneteskan air matanya. Apa kata Nabi SAW? Man lam yad'ullaha ghadiballahu alaihi. Barang siapa yang tidak pernah berdoa, tidak pernah meminta kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Dan semua kita pasti berharap ketika berdoa, harapan kita, doa kita diapain jemaah? Dikabulkan. Makanya di dalam berdoa tidak hanya kita berdoa, tapi kita harus melakukan perkara-perkara yang membuat doa kita itu diijabah. Apa di antara sebab-sebab terkabulkannya doa? Bila kita simpulkan dari hadis yang sedang kita baca ini, yang pertama Nabi menyebutkan yutilus safar. Jadi di antara sebab diijabahnya doa adalah safar. Naam, kalau kita bepergian jauh, maka jangan lupa untuk berdoa, karena itu adalah kondisi di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan orang-orang yang berdoa ketika safar. As-safaru qit'atun minal azab. Safar adalah bagian dari azab, di mana kita merasakan lelah, letih, capek. Seenak-enaknya kita tidur di hotel ketika safar, masih lebih enak tidur di rumah jemaah. Walaupun kita naik kendaraan, naik pesawat, naik kereta VIP, tetap yang namanya tidur lebih nyenyak di mana? Di rumah. Jadi berdoalah ketika kita safar. Rasulullah mengatakan, salasu da'watin la syakka fihinna. Ada 3 doa yang sangat mustajabah, yang tidak akan ditolak. Di antaranya adalah dakwatul mazlum, doanya orang yang terzolimi, doanya orang yang sedang safar, dan doanya seorang orang tua kepada anaknya. Makanya jaga lisan kita jamaah sekalian sebagai orang tua. Ketika marah sama anak, jangan sampai terucap kebun binatang. Gak boleh ketika mungkin kesel sama anak, anaknya dibilang monyet lu.
Gak boleh jamaah sekalian. Justru kalau kita marah sama anak, marah gak apa-apa, tapi ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Seperti orang Arab, kalau marah sama anaknya, yang terucap adalah doa, Allah yahdi. Apa artinya? Semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Nah, kemudian yang kedua, Nabi menyebutkan orang ini yamuddu yadai, mengangkat kedua tangannya. Berarti ini memberikan faedah kepada kita. Di antara sebab terkabulkannya doa, di mana dia harus betul-betul menunjukkan kebutuhannya. Tunjukkan kebutuhan kita. Kalau kita itu butuh dengan apa yang kita minta. Jadi jangan main-main dalam berdoa. Serius. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Idza da'awtumullaha fa'zamu fid du'a wa la yaqulanna ahadukum in syi'ta fa'atini fa innallaha la mustaqraha lahu." Jika kalian meminta kepada Allah, maka berazamlah kalian dalam berdoa. Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan ketika berdoa, "Ya Allah, jika engkau berkehendak, maka kabulkanlah. Kalau enggak juga enggak apa-apa." Nah, kalimat seperti ini adalah di mana dia enggak yakin kalau doanya itu bisa diijabah. Jadi harus sepenuh hati jamaah sekalian. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kau yakin doamu itu diijabah. Bagaimana mungkin doa kita itu bisa diijabah jamaah sekalian? Kadang kita berdoa hanya amin amin aja. Imam baca doa pakai bahasa Arab, kita di belakang amin amin. Udah gitu menampakkan sikap, kok ini lama banget ya doanya. Kadang begitu ya kan? Di masyarakat kita, tokoh berdoa, jamaah yang lain amin. Kadang amin-amin sambil bercanda, begini-begini. Ngangkat tangannya pun gak serius, tangannya ditaruh di pahanya, amin. Ketika sudah terlalu lama, dia ngomong sama temannya, "Ini kok doa lama amat ya?" Ya gimana jangan sekali. Bagaimana mungkin bisa diijabah? Wong kita sendiri nggak tahu apa yang diminta. Maka berusahalah untuk bisa memahami apa yang kita baca. Ya, lebih baik pakai bahasa Indonesia kita minta kepada Allah daripada pakai bahasa Arab tapi nggak paham. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, nggak tahu isinya. Nah gimana? Makanya Nabi mengatakan apa di sini? Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Dia harus yakin itu diijabah. Dia harus paham isi doanya. Jangan sampai seperti kasus yang pernah saya sampaikan gitu kan. Ada seorang suami habis sholat selalu berdoa. Istrinya di belakang, amin, amin. Enggak tahu apa yang diminta oleh suaminya. Suaminya berdoa, Allahumma zidna zaujatan saniyatan solihatan jamilatan. Istrinya di belakang, amin, amin. Sebulan 2 bulan dijabah doanya. Kawin lagi jamaah sekalian.
Istrinya marah. Kata suaminya, lah kan kamu yang ngaminin kemarin-kemarin, nggak tahu apa yang diminta oleh suaminya. Allahumma zidna zaujatan saniyatan solihatan. Ya Allah, berikanlah aku istri yang soleh, yang kedua yang cantik. Istrinya di belakang apa? Amin. Nah ini jamaah sekalian, efek kagak paham apa yang diminta. Nah, dan juga yang namanya berdoa merengek jamaah sekalian. Seperti anak kita kalau minta sesuatu sama kita, pasti ngerengek-rengek terus, diingetin terus. Minta apa saja pasti ngerengek-rengek gitu. Nah, demikian pula kita tatkala kita berdoa, hendaklah kita betul-betul merengek kepada Allah. Dan terus diulang-ulang apa yang kita butuhkan. Karena ini sebagai bentuk ya penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diulang-ulang permintaannya, berarti betul-betul dia menampakkan kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa pada perang Badar, dari habis Isya sampai menjelang subuh belum berdoa terus, mengulang-ulang meminta kemenangan untuk kaum muslimin. Kemudian juga jamaah sekalian, kita lihat orang ini ketika berdoa, ya muddu yadayhi, mengangkat kedua tangannya. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi tentang cara mengangkat tangan dalam berdoa, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Jadi digabungkan dua telapak tangannya. Ya, seperti ini jamaah sekalian. Nah, innallaha hayyun karim yastahi min abdihi idza rafa yadayhi ay yaruddahu sifra. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha malu, yang maha dermawan. Allah malu terhadap hambanya apabila dia mengangkat kedua tangannya tidak diijabah doanya. Iya. Jadi mengangkat tangan jamaah sekalian, terutama dalam keadaan-keadaan di mana Rasulullah SAW menganjurkan untuk mengangkat tangan. Makanya para ulama menyebutkan, apakah setiap kali kita berdoa mengangkat tangan? Seperti misalnya mau masuk kamar mandi ke berdoa, mengangkat tangan atau tidak? Tidak. Nah, para ulama menyebutkan ada 3 keadaan. Yang pertama, mengangkat tangan dalam berdoa yang memang ada dalilnya, ada anjurannya. Karena Rasulullah mempraktekkan seperti berdoa ketika kunut, yaitu kunut witir, ya. Maka dia mengangkat kedua tangannya. Kemudian juga ketika sholat istisqa, doa sholat meminta hujan, ketika kita berada di bukit Safa Marwah, selesai sa'i Safa Marwah, ya disunahkan untuk berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Nah, jadi memang itu dianjurkan. Yang kedua, tidak ada dalil yang menunjukkan mengangkat tangan dalam berdoa. Jadi justru dalil menjelaskan Nabi itu ketika berdoa tidak mengangkat tangan, seperti berdoa ketika sujud. Gimana mengangkat tangan jamaah sekalian? Ketika tahiyat akhir, kita kan baca doa itu ya, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. Maka tidak perlu mengangkat kedua tangan. Demikian pula kita tidak boleh mengangkat tangan ketika imam berkhutbah, berdoa, makmum diam. Sekali lagi, ya, imam kan khatib kan biasa di akhir khutbah
berdoa ya kan? Yang tepat kita itu diam dan tidak mengangkat tangan. Mana dalilnya? Dari Ammar bin Ruwaibah bahwasanya dia melihat Bishr bin Marwan di atas mimbar rafi'an yadayhi, mengangkat kedua tangannya, maka dia mengatakan qabbahallahu hatainil yadain, semoga Allah memburukan kedua tangannya. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazidu ayya ala ayyakula biyadihi hakadha. Karena aku melihat Rasulullah sallallahu ketika beliau berkhutbah di atas mimbar, beliau hanya berisyarat seperti ini. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Makmum diam. Ya, tidak mengangkat kedua tangannya. Makanya Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu' dan juga Syarah Muslim, hadza fihi anna sunnah la yaf'ul yadaini fil khutbah. Hadis ini menunjukkan bahwa yang sunnah adalah tidak mengangkat kedua tangan ketika berkhutbah. Yang ketiga, tidak ada dalil yang menjelaskan apakah mengangkat tangan ataupun tidak. Maka di sini ada dua keadaan. Jika doanya itu adalah doa hajat, doa apa yang menjadi kebutuhan kita, seperti misalnya kita berdoa antara azan dan iqamah. Jadi azan kita ke masjid sholat sunnah, belum qomat kita berdoa. Nah ini boleh mengangkat tangan. Ini namanya doa mutlak. Adapun doa muqayyad seperti misalnya mau berangkat safar atau mau masuk kamar mandi, selesai berwudu, maka tidak perlu mengangkat kedua tangan. Kalau itu dianjurkan, pastinya Nabi SAW juga mencontohkan. Baik, juga diantara adab-adab lainnya agar doa kita diijabah, yaitu dianjurkan menghadap ke arah kiblat ketika berdoa. Ya, karena kiblat adalah arah yang paling utama. Makanya ketika buang hajat, kita tidak boleh menghadap ke arah kiblat. Kemudian juga dianjurkan untuk merendahkan suara, tidak terlalu kencang. Kemudian berdoa di waktu-waktu yang sangat mustajab, seperti sekarang ini, yaitu turunnya hujan. Ketika turun hujan, berdoa setelah tasyahud akhir sebelum salam, berdoa ketika sujud. Rasulullah mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu ila rabbi fi sujud faksir du'a fi. Keadaan di mana seorang hamba dekat dengan Rabbnya adalah ketika sujud, maka perbanyaklah doa di dalamnya. Kemudian juga dianjurkan berdoa ketika ayam berkokok. Jadi menjelang subuh, apabila ada ayam berkokok, maka berdoalah. Ya, ayam berkokok bukan pakai alarm ya. Kadang ada alarm bunyinya ayam berkokok. Tapi kita dengar langsung apa kata Nabi sallallahu, "Idza sami'tum siyaha diqah fas'alullaha min fadli." Apabila kalian mendengar suara ayam berkokok, maka mintalah kepada Allah dari keutamaannya, karena sesungguhnya ayam tersebut melihat malaikat. Sebaliknya apabila kita melihat suara keledai, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan, karena saat itu keledai melihat syaitan. Dan di dalam berdoa kita tidak boleh melampaui batas. Ya. Jadi tidak boleh melampaui batas. Apa bentuk melampaui batas? Banyak. Seperti berdoa berlebih-lebihan. Disebutkan dalam riwayat
Sami'a Abdullah bin Mughaffal ibnahu. Abdullah bin Mughaffal mendengar anaknya berdoa. Tapi terdengar oleh Abdullah aneh mintanya. Anaknya ini minta begini, Allahumma inni as'aluka al-kisral abyad an yaminil jannah idza dakhaltuha. Ya Allah, aku minta kepadamu istana di surga yang warnanya putih yang ada di sebelah kanan surga. Apa kata bapaknya? Bunayya, salillah al-jannah. Wahai anakku, cukup kau minta dimasukkan ke dalam apa? Surga. Ya, dan berlindung dari neraka. Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwasanya ada di antara umatnya yang berlebih-lebihan dalam bersuci dan berlebih-lebihan dalam berdoa. Berlebih-lebihan dalam bersuci misalnya basuh muka sampai 10 kali, lama-lama di kamar mandi. Berlebihan dalam berdoa ya tadi. Jadi cukup kita, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Ya Allah, berikan aku istana di surga. Cukup. Gak perlu, ya Allah, berikan aku istana di surga yang warnanya putih, yang kamarnya ada 3, kemudian dapurnya begitu. Berlebih-lebihan namanya. Demikian pula Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, fal-i'tida' fid du'a, macam-macam bentuk-bentuk melampaui batas dalam berdoa, diantaranya yaitu seseorang meminta sesuatu yang dilarang dalam urusan agama. Ya, seperti misalnya apa? Ya Allah, mudahkanlah aku untuk menikah lebih dari 4. Ya, maksimal kita menikahi wanita berapa? 4. Atau seorang istri berdoa, ya Allah, berikan aku suami 3. Ini kan permintaan yang diharamkan. Ya, ini nggak boleh, termasuk bentuk al-i'tida'. Atau meminta sesuatu yang sifatnya itu tidak mungkin. Ya, ya Allah, berikanlah aku umur yang panjang sampai 1000 tahun. Mungkin gak jamaah sekalian? Gak mungkin. Minta sama Allah, ya Allah, berikanlah aku kemampuan untuk terbang. Ini namanya apa? Al-i'tida' dalam berdoa. Gak boleh seperti itu. Baik, azan dulu. Pada azan kita lanjutkan. Ya, ada pertanyaan. Apabila kita sudah berdoa, memperhatikan adab-adabnya, menjaga akhlak, menjaga makanan, ternyata doa kita belum diijabah juga, maka yakinlah bahwa tidak ada keburukan jamaah sekalian. Rasulullah mengatakan, ma min muslimin yad'u bi da'watin, tidaklah seorang muslim berdoa yang di dalam doanya itu bukan kemaksiatan, bukan untuk memutus tali silaturahim, melainkan Allah akan memberikan salah satu dari 3 hal. Yang pertama, Allah akan segerakan, ya, kabulkan doanya, atau Allah akan menyimpannya dan akan mengabulkan nanti pada hari kiamat, atau yang ketiga akan terhindar dari keburukan yang semisalnya. Jadi gak ada ruginya dalam berdoa. Baik, kita jawab pertanyaan. Saat ini banyak ustaz-ustaz di YouTube yang menyatakan bahwa umat Islam sedang dipojokkan atau dizalimi. Bagaimana sikap kita? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Naam,
sudah menjadi sunnatullah, bahwa akan ada saatnya umat Islam akan dipojokkan, diintimidasi. Apa kata Rasulullah? Yushikul umam an tada'a kama tada'al aqalatu min qas'atiha. Hampir-hampir saja kalian dikepung oleh musuh-musuh kalian, sebagaimana makanan yang ada di atas nampan diperebutkan. Umat Islam diintimidasi, selalu dijadikan sebagai kambing hitam, tidak bebas dalam berdakwah dan yang lainnya. Sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, amin qillatina yawma idzin, apakah saat itu jumlah kaum muslimin sedikit? Kata Nabi, la bal antum katsirun walakinnakum kamsa'is sail. Kalian itu banyak, hanya saja kalian berbuat power, hanya saja kalian lemah. Kenapa? Karena kalian dihinggapi satu penyakit, yaitu penyakit al-wahan. Apa al-wahan? Hubbud dunya, cinta terhadap dunia. Itulah kenyataan yang ada sekarang ini, jamaah sekalian. Banyak orang yang tampil seakan-akan dia membela Islam, tetapi pada dasarnya dia dalam rangka untuk mempertahankan partainya, untuk masuk ke dunia politik, untuk bisa mendapatkan bayaran yang banyak. Ini kenapa umat Islam menjadi lemah. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau kita ingin kembali jaya lagi, hendaknya kalian kembali kepada agama kalian. Ya, kembali kepada agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertaubat, tinggalkan maksiat, itu kuncinya sudah. Sekarang kemaksiatan di mana-mana, penipuan, ya, suatu praktek suap. Contoh vaksin saja contohnya gitu kan. Sekarang itu pengen beli sertifikat vaksin, gampang untuk disuntik, bayar ya mas sekalian. Coba itu lihat. Ya. Jadi agar kita tidak terpojokkan lagi, yaitu kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Apakah berdoa itu harus selalu menangis? Saya sulit untuk menangis. Apa itu tanda doa itu tidak akan diterima? Ya. Kalau susah nangis mah jangan dipaksain ya. Menangis secara alamiah, mungkin dia menyesali dosanya, ya, jangan dibuat-buat. Jangan sebelum berdoa dia tempelin bawang merah di matanya. Nah, ini namanya dibuat-buat. Tidak mengapa, karena memang orang itu kadang nggak bisa menangis gitu kan, tapi berusaha untuk menangis ya mas sekalian. Ya, jadi bukan berarti tidak akan diterima doanya. Insya Allah kalau dia sudah berusaha, ya, akan tetap diterima doanya. Bagaimanakah urutan cara berdoa yang benar? Yang pertama, kita menghadap ke arah kiblat, kemudian mengangkat kedua tangan, kemudian kita memuji Allah dengan membaca alhamdulillah
wassalatu wassalamu ala Rasulillah, memuji Allah, berselawat, itu. Dan dalam kondisi suci, dan baru kita berdoa. Begitu jemaah sekalian. Dan yang lebih utama adalah berdoa dengan doa-doa yang ada di dalam Al-Quran, ya, atau di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Pada saat khutbah, apakah jamaah boleh mengucapkan amin? Tidak, diam. Jamaah tidak mengangkat tangan dan diam, tidak mengucapkan amin. Itu yang sunnah, dengan hadis-hadis yang sangat banyak sekali penjelasannya. Apakah dalam kita berdoa boleh kita melakukan amal-amalan seperti membaca surah Al-Waqiah sekian hitungan, misal baca surah Al-Waqiah 41 kali, dalam sehari istighfar Ibrahim 1000 kali? Apakah ini ada dalilnya? Ini termasuk perkara bidah dalam agama, tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW dan juga oleh para sahabatnya, ya. Jangan kita mempersulit, memperberat diri kita dengan amalan-amalan seperti ini. Inilah menjadi prinsip kita dalam beragama. Jadi nggak perlu kita harus baca Al-Waqiah 41 kali itu berdoa, nggak perlu. Kerjakan amalan-amalan yang memang Nabi SAW menganjurkannya. Masih banyak surat-surat yang Nabi menyuruh untuk membacanya. Al-Baqarah misalnya, supaya setan tidak bersarang di rumah kita. Adik, gordennya rusak tadi itu. Bagaimana kalau kita sudah terlanjur banyak makan haram yang kita dapat dan sudah tidak tahu lagi mana yang didapat dari riba dan mana yang dari halal? Mulai sekarang bertaubat, tinggalkan keharaman-keharaman tersebut, mulai dari nol lagi. Dan cara untuk menghapus dosa-dosa tersebut adalah dengan memperbanyak sedekah. Memperbanyak apa? Sedekah jemaah sekalian. Yang terakhir, bagaimana hukumnya bagi orang yang suka menceritakan hubungan suami istri ke teman? Enggak boleh. Urusan ranjang jangan diceritakan kemana-mana. Aib, ya, aib. Jadi tidak boleh diceritakan. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.